Banyak bang yang kena sama dia bang. Kemana dong? Ke BSD, ke pusat, kemana? Iya banyak bang yang kena bang. Kamu yang tolong ini malah ngapa? Ini nggak pernah bayar nih. Viral ini udah banyak yang kena driver. Kamu ngapain viralin aku? Ya memang iya sih. Aku itu nggak. Kamu ngapain viralin Emang aku? nggak bayar tuh. Kamu yang bilang siapa ini? Bayarnya. Bayar dulu. Bayar dulu. Bapak itu tuh bayar apa? Nggak bayar juga. Sebuah rekaman video yang beredar di media sosial pada Jumat, 23 Januari 2026, memperlihatkan dugaan penipuan terhadap seorang pengemudi ojek di kawasan Cipondoh. Video tersebut menunjukkan upaya pengemudi mencari keadilan setelah orderan yang dijalaninya tidak dibayar oleh penumpang. Peristiwa ini terjadi di wilayah Naroktok, Pondok Pinang. Kejadian bermula saat pengemudi menerima pesanan dari area stasiun menuju sebuah warung bernama Warung Sanda Sandi. Dalam pesanan tersebut, pengemudi diminta mengantar dua penumpang, seorang pria dan seorang perempuan. Meski membawa dua penumpang sekaligus, pengemudi tetap melanjutkan perjalanan hingga tiba di lokasi tujuan. Namun setibanya di depan warung, salah satu penumpang beralasan akan mengambil uang terlebih dahulu dan meminta pengemudi menunggu di tepi jalan. Setelah menunggu cukup lama, penumpang tersebut tidak kunjung kembali. Warga sekitar kemudian memberitahu pengemudi bahwa orang tersebut diduga kerap melakukan modus serupa, yakni menggunakan jasa ojek lalu menghilang tanpa melakukan pembayaran. Pemilik warung, yang diketahui bernama saudara kembar, mengaku sudah berulang kali menyaksikan kejadian serupa. Warungnya disebut sering dijadikan titik tujuan dalam aksi penipuan tersebut, hingga menimbulkan keresahan bagi warga dan pengemudi ojek. Pukul nih. Udah pukul 2 nih. Nggak enak. Cepetan. Udah. Injek-injeknya lu. Pegang enggak? Yuk, pegang. Ada yang mukul. Royok lu, udah orang Jangan ngeroyok nih. Nih, ada saksi, ada rekaman. Ada rekaman. Berarti warung saya mulu. Saya jauh-jauh, Bu, udah dari Pesing. Warung saya mulu patokin. 57.000. Kacau ini, aduh. Kasihan udah jauh. Jauh saya, Bu, masa gojek saya. Saya ngantri doang. Namanya iya yang cewek sama cowok, berdua pasangan. nggak ada duit. Mau ada duit gimana saya? Royok ya. Bukan masalah keroyok, Bu, dia ngebantu saya. Iya, mak berarti waktu saya itu saya ditanyain Apa? nggak bayar. Mau nyesel, anak ibu yang nggak benar. Ibu nggak benar anaknya. Iya. Nah, Aduh. Ntar bakal jatuh. nggak benar tuh anaknya tuh. Saya dari Pesing, Bu, jauh, Bu. 57.000. Ada duit. Atuh bensin, saya ada bensin. Saya mulu yang kena. Nih masa nih, Pak. Aduh. Saya mah cuma kerja sama orang mulu. Iya. Nggak punya ini, grup. Enggak punya grup, saya paling nanti saya ini dah, saya upload ke ini nih. Udah sering kayak gitu. Udah sering ya? Iya, tadi saya cerita dari abangnya begitu. Saya ketok-ketok di gentak tiba-tiba. Hingga saat ini, belum diketahui apakah kejadian tersebut telah dilaporkan secara resmi kepada pihak kepolisian. Warga dan pengemudi ojek diimbau untuk lebih waspada, serta segera melapor apabila mengalami kejadian serupa. Kasus ini kembali menjadi pengingat akan pentingnya kewaspadaan dalam menerima orderan, serta perlunya penindakan tegas agar praktik serupa tidak terus merugikan pengemudi ojek. Banyak bang yang kena sama dia bang. Kemana dong? Ke BSD, ke pusat, kemana? Iya banyak bang yang kena bang. Kamu yang tolong ini malah ngapa? Ini nggak pernah bayar nih. Viral ini udah banyak yang kena driver. Kamu ngapain viralin aku?
Ya memang iya sih. Aku itu nggak. Kamu ngapain bilang? Emang nggak bayar, bayar itu. Kamu yang bilang siapa itu? Bayarnya. Bayar dulu. Bayar dulu. Bapak itu tuh, bayar apa? Nggak bayar juga. Udah tahu orang-orang. Dia kan nggak bayar kan? Akunnya udah diblok sama Gojek. Sama bapak apa? Sama abang apa bapak itu? Iya. Bapak itu? Sama abang? Mau bantuin dia tadi. Apa bapak itu? Dia ngejar-ngejar dari sono. Iya Pak. Dari mana Pak? Kalang Laut dari sana. Oh. Jalur busway sana. Nggak pernah bayar, warteg. Nggak pernah bayar dia, GrabCar. Aja kamu ngapain? Iya. Emang nggak bayar lo, bayar dulu. Lu, bayar dulu lu. Bayar lu. Jangan nggak bayar. Bayar tuh si bapak tuh. Saudara-saudari yang terkasih, kehidupan sehari-hari seringkali mempertemukan kita dengan berbagai bentuk ketidakadilan. Ada orang yang bekerja dengan jujur tetapi justru dirugikan. Ada yang berusaha mencari nafkah dengan tulus, namun diperlakukan tidak adil oleh sesamanya. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kejujuran adalah nilai yang tidak boleh dikorbankan, sekalipun dalam keadaan sulit. Siapa berlaku jujur, berjalan dengan aman, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Amsal 10 ayat 9. Ketika seseorang memanfaatkan kelemahan orang lain demi keuntungan pribadi, sesungguhnya ia bukan hanya merugikan manusia, tetapi juga melukai hati Tuhan. Sebab Tuhan melihat bukan hanya perbuatan lahiriah, melainkan juga niat dan motivasi di dalam hati. Namun bagi mereka yang menjadi korban ketidakadilan, firman Tuhan juga memberi penghiburan. Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap jerih payah yang dilakukan dengan tulus. Tuhan memperhatikan jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mazmur 1 ayat 6. Renungan ini mengajak kita untuk bertanya pada diri sendiri, apakah dalam hidup ini kita sudah berlaku jujur, adil, dan bertanggung jawab? Ataukah tanpa sadar kita pernah mengambil hak orang lain demi kenyamanan diri sendiri? Kiranya melalui setiap peristiwa yang kita lihat dan alami, kita semakin diteguhkan untuk hidup dalam kebenaran, berani menolak jalan yang salah, dan tetap percaya bahwa Tuhan adalah pembela bagi mereka yang lemah dan tertindas. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Firman yang menghidupkan, menguatkan, dan menuntun langkah kami dalam menghadapi hari yang baru. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan tanpa arah. Engkau berbicara, Engkau menegur dengan kasih, dan Engkau meneguhkan kami lewat setiap ayat yang telah Engkau bukakan pagi ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu nyata. Bahkan dalam kesunyian pagi, kami merasakan bahwa Engkau dekat. Engkau menyentuh hati kami yang mungkin sedang letih, kecewa, atau kehilangan semangat. Engkau mengangkat wajah kami yang tertunduk dan memberi harapan bahwa kami tidak sendiri. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa hari ini bukan sekadar rutinitas biasa. Hari ini adalah kesempatan baru, lembaran baru, dan anugerah yang Engkau percayakan kepada kami. Itulah sebabnya kami ingin memulai hari ini dengan berserah sepenuhnya kepadamu. Bukan hanya langkah kami, tetapi juga hati kami, pikiran kami, rencana kami, dan seluruh hidup kami. Ajari kami untuk tidak hanya mendengar firman-Mu, lalu melupakannya, tapi tolong kami untuk menghidupi setiap kebenaran yang telah kami dengar. Berikan keberanian untuk taat, hati yang lembut untuk menerima teguran, dan kerinduan untuk makin dekat kepadamu hari demi hari. Jika hari ini kami harus menghadapi tekanan, berikan kami kekuatan untuk tetap berdiri teguh. Jika hari ini ada keputusan besar yang harus diambil,
Berikan kami hikmat dan kepekaan untuk mendengar suara-Mu. Dan jika hari ini kami harus menghadapi orang-orang yang sulit, ajari kami untuk tetap mengasihi dengan kasih Kristus yang lembut dan sabar. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk setiap pribadi yang pagi ini mungkin berdoa dalam diam sambil menangis, yang memikul beban berat, yang sedang merasa tak sanggup melanjutkan. Tuhan, jamahlah mereka. Berikan pelukan kasih-Mu yang memulihkan. Berikan penghiburan dari Roh Kudus yang menenangkan. Bangkitkan kembali semangat hidup mereka dan nyalakan kembali api iman yang mungkin mulai padam. Bagi yang sedang sakit, kami minta kesembuhan-Mu. Bagi yang sedang berduka, berikan kekuatan surgawi. Bagi yang sedang menantikan jawaban doa, Tuhan tolong bukakan jalan. Engkau tahu isi hati setiap anak-Mu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dan kami percaya, Engkau tidak akan mengecewakan orang-orang yang berharap kepadamu. Tuhan Yesus, jagalah mulut kami agar tidak menyakiti. Jagalah pikiran kami agar tidak menyimpang. Jagalah hati kami agar tetap bersih di hadapan-Mu. Biarlah setiap langkah kami hari ini dipenuhi kasih dan kebenaran. Dan apapun yang kami kerjakan, biarlah semua itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga menyerahkan orang-orang yang kami kasihi ke dalam tangan-Mu. Lindungi keluarga kami, berkati pekerjaan mereka, kuatkan iman mereka, dan jadikan mereka saksi-Mu di tengah dunia ini. Teguhkan kami sebagai satu rumah tangga yang dibangun di atas dasar firman Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu, para pemimpin rohani, dan semua hamba-hamba Tuhan yang Kau panggil melayani. Berikan kekuatan baru bagi mereka, hikmat yang segar, dan hati yang terus melekat kepadamu. Bangkitkan gereja-Mu Tuhan, agar menjadi terang yang bersinar di tengah kegelapan zaman. Akhirnya Tuhan, kami ingin berjalan hari ini dengan langkah yang ringan. Bukan karena hari ini akan mudah, tapi karena kami tahu Engkau berjalan di depan kami. Engkau menyertai kami dengan kuasa-Mu. Engkau meneguhkan kami dengan kasih-Mu. Dan Engkau memberi damai yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menguatkan pagi ini. Kami akan melangkah dengan penuh harapan dan sukacita, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah setia, penuh kasih, dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu yang perkasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan renungan pagi ini. Di tengah hiruk pikuk dunia yang semakin bising, di tengah kecemasan yang tak henti menggedor pintu hati kita telah memilih untuk diam sejenak, untuk merenung, untuk mendengar suara Tuhan yang lembut, yang berbicara tidak lewat badai, tetapi lewat bisikan kasih yang menyejukkan jiwa. Biarlah setiap firman yang telah kita dengar hari ini menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jangan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi jadilah pelaku firman, sebab hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa yang akan bertahan ketika dunia digoncang. Hari ini, mungkin kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Mungkin ada tantangan, mungkin ada air mata. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya tetap sama, kuasa-Nya tidak berkurang, dan rencananya atas hidupmu tidak pernah gagal. Maka melangkahlah dengan iman, bukan dengan rasa takut. Tinggikan Yesus di setiap keputusanmu, dan ingatlah bahwa kamu bukan sendiri. Surga memperhatikanmu, malaikat berjalan di sekelilingmu, dan Roh Kudus diam di dalam hatimu, memberi penghiburan, penguatan, dan arahan setiap waktu. Sampai kita bertemu kembali dalam renungan yang akan datang, tetaplah haus akan kebenaran. Tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan.
dan tetaplah menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Selamat pagi. Selamat menjalani hari bersama Yesus. Tuhan Yesus memberkati.